Sekarang sudah mengatakan anjing itu bisa merubah troposit. Aku jadi bingung. Itu yang merubah itu Pak Jokowi. Terus pedagang dikumpulkan semua, disuruh Pak Jokowi merubah namanya Rica Guguk, terus mengasih spanduk namanya Rica Guguk plus gambar kepala anjing, Bang. Baru-baru ini terbongkar penyeludupan dan perdagangan daging anjing untuk dikonsumsi. Perlakuan yang sangat kejam terhadap anjing. Diangkut dalam satu truk ratusan ekor tanpa diberikan ruang napas. Dan akhirnya banyak meninggal. Sesudah itu dilempar di suatu ruangan menunggu disembelih dengan mulut yang diikat. Banyak masyarakat internasional dan Indonesia protes. Anjing yang selama ini dianggap salah satu binatang peliharaan yang paling setia sudah diperlakukan sebagai bagian dari keluarga di banyak negara. Akan tetapi kenapa sampai sekarang Indonesia belum ada undang-undangnya yang memberikan sanksi pidana atas mengkonsumsi daging anjing? Hasil investigasi saya ada 3 kabupaten, Ya. Tasikmalaya, Garut, Sumedang. Dan Itu sumbernya? Sumbernya ada 4, mohon maaf, ada 4 Subang. Mostly dari Jawa Barat ini dibawa ke Solo Raya untuk dikonsumsi. Sudah seperti kayak ayam penyet. Di mana-mana ada restoran anjing. Bahkan dengan secara vulgar mereka memajang gambar anjing dengan tulisan sate guguk, sate Scooby-Doo. Yang buat saya kaget, ini mind blowing Bang ya, mohon maaf saya bukan mau syarat. Yang jual dan yang mengkonsumsi justru dalam ajaran agamanya dilarang haram. Dari Dog Meat Free Indonesia itu di Surakarta aja, kota Surakartanya sendiri saja ada 83 warung. Per bulan itu mereka 13.700 anjing dipotong. Di Jakarta ada 9.000, di mana itu warungnya? Di Medan sekitar 10.000 anjing per bulan. Mbak Davina mengatakan 13.700 ekor itu datanya dari mana? Dari mana itu Ibu Davina 13.000 ekor? Coba dari mana? Ini dari teman kami di Dog Meat Free Indonesia yang melakukan investigasi sudah bertahun-tahun, Bang. Di daerah mana 13.000 ekor? Itu di Surakarta, kota Surakarta sendiri 83 warung dan per bulan itu 13.700 anjing dipotong. Ada satu restoran milik oknum DPRD di Solo, satu hari bisa motong berapa anjing? Survei dan investigasi bahwa satu rumah makan itu yang salah satu yang terbesar di Solo membantai 40 anjing per hari. Taiwan sejak 98 sudah melarang nggak boleh makan daging anjing. Korea Selatan mulai 2024 ya. Hong Kong sejak tahun 1950 sudah melarang makan daging anjing. Semua ada sanksi pidananya. India malah yang di sana banyak tikus juga sudah melarang makan daging anjing. Amerika Serikat sejak tahun 2018 Kongres mensahkan larangan perdagangan anjing dan kucing. California sudah hampir semua negara bagian ini, ya. Kan zaman Majapahit abad 14 lah gitu. Anjing itu bagian dari Rojo Mongso. Istilah Rojo Mongso itu makanan raja lah gitu ya. Melengkapi kuliner yang ada di kerajaan. Serat Centini 1814. Dalam serat itu disebutkan hidangannya juga anjing. Tapi, nah ini ada tapinya, anjing liar. Anjing alas, anjing hutan. Terkait dengan Undang-Undang Pangan sendiri, secara umum sudah memberikan gambaran bahwa pemerintah harus memberikan jaminan terkait dengan keamanan pangan, gizi. Salah satunya adalah tidak merusak kesehatan dan sesuai dengan norma agama yang ada di situ. Tapi yang khusus tegas menyatakan itu pidana makan anjing belum ada? Belum ada. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya, Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan beberapa peraturan daerah, peraturan wali kota, surat edaran, dan termasuk kemudian KUHP. Memang tidak secara eksplisit dinyatakan larangan terhadap perdagangan dan konsumsi anjing tadi itu. Tetapi memang undang-undang ini masih minimalis. Di daerah Wetas, Kulon Progo, ada seorang hakim yang melakukan memvonis 10 bulan dan mendenda 150 juta kepada pedagang seperti Pak siapa tadi yang dari surat Pak Dhani itu dipidanakan. Itu bisa. Karena? Ya karena melanggar namanya pasal 89 ayat 2 Undang-Undang 41 2014 tentang kesehatan hewan. Jangan sampai kita terlalu banyak undang-undang tetapi pengawasannya rendah. Ini kita sudah punya aturannya. Kenapa di Solo misalkan terjadi? Karena menurut saya
pengawasannya yang rendah. Teman-teman di Solo ketika mereka banyak jualan, kemudian didemo oleh para pecinta hewan, kemudian mereka mengganti sate guguknya dihilangkan. Sate jamu. Sate jamu. Apa yang terjadi, Bang? Orang yang nggak ngerti datang konsumsi. Bukan begini penyelesaiannya yang terjadi di Surakarta itu, penyelesaiannya menurut saya nanggung. Itu yang merubah itu Pak Jokowi. Dulu masih menjabat wali kota Solo. Yang 2 tahun 2005 pedagang Solo itu dikumpulkan, Bang. Dulu kan ada orang salah masuk warung namanya sate jamu. Terus pedagang dikumpulkan semua, disuruh Pak Jokowi merubah namanya Rica Guguk, terus mengasih spanduk namanya Rica Guguk plus gambar kepala anjing, Bang, supaya pembeli tidak salah masuk warung lagi. Itu yang benar, Bang. Survei dan polling ya dari DMFI, Dog Meat Free Indonesia, dan juga polling Nielsen bahwa hanya 7% yang setuju perdagangan daging anjing ini 7% dari siapa? Dari seluruh populasi masyarakat Indonesia. 93% itu menentang dan meminta untuk ini di-ban. Saya dulu ada yang pesan sop kaki anjing itu untuk menaikkan trombosit, Bang. Terus daging anjing juga bagus. Tidak pernah terbukti secara saintis ya. Kita akhiri. Tidak ada Sekarang bukti saintis. sudah mengarah bahwa makan anjing itu bisa merubah trombosit. Aku jadi bingung. Asumsi pribadinya dia yang tidak ada.